Baik, perkenalkan nama saya Intan Daci. Di sini saya akan melakukan pengkajian kepada Ibu. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Mercy Walma. Ibu masih ingat tempat tanggal lahir Ibu? Masih Hili Semetana 5 Februari 1960. Apakah status perkawinan Ibu sah? Sah. Ibu agamanya apa? Kristen Protestan. Sukunya? Nias. Pendidikan terakhir Bu? SMP. Kemudian Ibu, saya akan menanyakan apakah selama ini Ibu ada menderita sebuah penyakit? Ada hipertensi dan diabetes mellitus. Kemudian Ibu, saya juga akan menanyakan tentang riwayat kesehatan Ibu. Pada 1 tahun terakhir, apa yang Ibu rasakan? Mulai berkurangnya kekuatan fisik dan sering mudah capek melakukan pekerjaan yang berat. Kemudian Ibu, gejala yang dirasakan apa? Sakit kepala. Kemudian faktor pencetus dari penyakit itu apa Ibu? Saya punya penyakit. Kemudian timbulnya keluhan itu secara bertahap atau mendadak? Bertahap. Kemudian Ibu, saya menanyakan waktu mulai timbulnya keluhan itu? 1 tahun terakhir. Upaya Ibu untuk mengatasi keluhan itu? Berobat, minum obat, dan mematuhi perintah dokter. Oke Ibu, kita lanjut. Saya akan menanyakan selama ini Ibu makan dalam 1 hari itu berapa kali? 3 kali sehari. Terus nafsu makannya baik? Baik. Jenis makanannya apa aja Ibu? Nasi, ikan, buah, dan sayur. Kemudian Ibu, kebiasaan sebelum makan itu apa Tidak Ibu? ada. Makanan yang tidak disukai? Tidak ada. Alergi makanan, pantangan makanan? Kalau alergi tidak ada. Kalau pantangan makanan yang manis-manis dengan yang mengandung lemak. Keluhan yang berhubungan dengan makanan Ibu? Tidak ada. Oke Ibu, kita lanjut ke pertanyaan tentang eliminasi ya Ibu. Saya akan bertanya tentang kebiasaan Ibu buang air kecil. Kalau saya boleh tahu, dalam 1 hari itu Ibu buang air kecil berapa kali? 7-8 kali sehari. Kemudian apakah selama ini Ibu ada kebiasaan buang air kecil di malam hari? Kadang. Adakah keluhan? Tidak ada. Kemudian saya akan bertanya tentang kebiasaan buang air besar. Berapa kali dalam 1 hari Ibu? 1 kali sehari. Kemudian adakah keluhan yang Ibu rasakan? Tidak ada. Kemudian saya akan bertanya tentang personal hygiene. Personal hygiene ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan kebiasaan dan kebersihan diri. Kalau saya boleh tahu, dalam 1 hari itu Ibu mandi berapa kali? 2 kali sehari. Ibu menggunakan sabun? Iya. Kemudian oral hygiene itu seperti menggosok gigi, Ibu melakukannya dalam 1 hari berapa kali? 3 kali sehari. Menggunakan pasta gigi? Iya. Cuci rambut. Cuci rambut itu Ibu lakukan berapa kali Ibu? 3 kali seminggu. Menggunakan sampo kan Ibu? Iya. Kemudian kuku kaki dan tangan. Ibu memotong kuku kaki dan tangan itu berapa kali Ibu? 1 kali dalam 2 hari. Oh, 1 kali dalam 2 hari Ibu. Iyalah Ibu, karena kan Ibu sering berkebun ya. Kemudian apakah Ibu mempunyai kebiasaan mencuci tangan? Iya. Oke, kemudian saya akan bertanya tentang pola tidur dan istirahat Ibu. Kalau saya boleh tahu, istirahat Ibu pada malam hari itu berapa jam? 8 jam. Pada siang hari? 1 jam. Kemudian adakah keluhan-keluhan yang berhubungan dengan tidur? Tidak ada. Oke Ibu, kita lanjut. Saya akan bertanya tentang kebiasaan Ibu dalam mengisi waktu luang ya. Apakah selama ini Ibu sering berolahraga? Jarang. Ibu sering menonton TV? Sering. Berkebun, memasak? Sering. Baik Ibu, saya akan bertanya juga tentang pola hubungan kedekatan Ibu dengan orang-orang sekitar Ibu. Bagaimana pola hubungannya Ibu? Terjalin dengan baik. Kemudian apakah kognitif atau perspektif seperti kepercayaan dan keyakinan Ibu tentang penyakit Ibu? Tidak. Kemudian saya akan bertanya tentang tanda-tanda pola perspektual. Pola ini itu pertama, apakah Ibu melihat sebuah benda dari jauh itu jelas? Normal. Jelas ya Ibu ya. Kemudian suara saya Ibu bisa dengar dengan baik? Bisa. Kemudian Ibu bisa mengecap dengan bagus? Bisa. Kemudian Ibu ketika kulit Ibu disentuh atau terkena air panas atau terkena sesuatu, apakah Ibu bisa merasakan? Bisa. Kemudian Ibu, saya mau bertanya, selama ini apakah Ibu punya kebiasaan merokok? Tidak. Minum minuman keras? Tidak. Kemudian apakah Ibu ada ketergantungan terhadap obat tertentu? Tidak. Kemudian saya akan melihat bagaimana sistem pernafasan Ibu ya. Selama ini Ibu sering merasakan sesak? Tidak. Kemudian kardiovaskular Ibu, apakah selama ini ketika bergerak Ibu ada merasakan keluhan?
Tidak. Kemudian gastrointestinal dan nutrisi. Apakah selama ini pada saat memakan sesuatu itu dapat diolah dengan baik? Bisa. Oke, Ibu tidak pernah merasakan keluhan ketika makan sesuatu kan Ibu? Baik Ibu. Kemudian kita akan melihat fisik Ibu dulu ya. Dari sini saya melihat kulit Ibu itu sudah mulai ada tanda-tanda kendur karena sudah mulai lansia. Kemudian mata Ibu saya lihat normal. Kemudian hidung Ibu juga saya lihat normal ya Ibu. Kemudian mulutnya normal. Gigi Ibu bersih ya Ibu. Kemarin kita sudah lakukan pemeriksaan fisik juga. Kemudian bibir Ibu juga kelihatan tidak pucat ya Ibu. Kemudian telinganya normal, Ibu bisa mendengar saya dengan baik. Kemudian rambutnya bersih, tidak mudah rontok, lehernya juga tidak ada pembengkakan. Ini juga sudah kita lakukan pemeriksaan fisik pada saat saya melakukan wawancara pada komunikasi terapeutik ya Ibu. Dan pada saat kita mengisi kuesioner kemarin. Kemudian pada saat juga saya memeriksa ekstremitas Ibu, kaki Ibu bagian kanan dan kiri itu normal ya Ibu. Refleksnya juga bagus kan Ibu. Ibu bisa menggerakkannya dengan baik. Kemudian tangan dan jari-jari Ibu juga lengkap dan tidak ada pembengkakan. Kemudian Ibu, saya akan menanyakan tentang lingkungan dan tempat tinggal Ibu ya Ibu. Berdasarkan pengamatan saya, lingkungan Ibu bersih dan rapi. Kemudian penerangan di ruangan juga bagus. Kemudian sirkulasi udaranya bagus. Keadaan kamar mandi dan WC itu juga bersih dan memadai. Kemudian pembuangan air kotor itu mempunyai saluran yang jelas ya Ibu. Kemudian sumber air minum Ibu dari mana? Mata air gunung. Oke Ibu. Kemudian pembuangan sampah selama ini di mana Ibu? Di tempat sampah. Oke, adakah sumber pencemaran yang Ibu lihat? Tidak ada. Kemudian penataan halaman Ibu udah bagus ya, bagus, bersih, indah dan dipandang mata. Kemudian Ibu ada mempunyai privasi tertentu atau resiko injuri? Tidak ada ya Ibu. Oke Ibu, kita sudah selesai melakukan pengkajian untuk pemeriksaan fisik, data objektif dan subjektif ya Ibu. Sekarang saya akan melakukan pengkajian dalam bentuk MMSE kepada Ibu. Ini untuk melatih mental, ingatan, dan perhatian serta kalkulasi Ibu ya terhadap sesuatu. Saya mau bertanya nih Bu, Ibu masih ingat ini tahun berapa? Tahun 2021. Oke, musim apa sekarang Ibu? Musim hujan. Tanggal berapa? Tanggal 10. Hari ini hari apa? Hari Selasa. Bulan? Agustus. Kita tinggal di negara mana Ibu? Indonesia. Di provinsi mana? Sumatera Utara. Kabupaten? Nia Selatan. Kecamatan? Manyamala. Di desa? Hulu Sungai. Oke Ibu. Kemudian Ibu, saya akan melatih registrasi Ibu ya. Saya akan bertanya, coba Ibu sebutkan 3 objek yang Ibu lihat. Pintu, gelas, sendok. Oke, kemudian saya akan menanyakan tentang perhatian dan kalkulasi Ibu. Di sini kita akan menguji perhatian Ibu terhadap apa yang saya sampaikan ya. Pertanyaan saya itu, nanti saya akan menyebutkan satu kata, kemudian Ibu menyebutkannya secara terbalik. Kebalikan dari kata kamar apa? Ramak. Oke, kemudian kita akan menguji tentang ingatan Ibu. Coba Ibu ulang kembali kalimat atau 3 objek yang Ibu sebutkan tadi. Pintu, gelas, sendok. Oke, kemudian saya akan menguji tentang bahasa Ibu. Kemudian coba Ibu sebutkan benda yang saya sebutkan. Ibu sebutkan kembali ya. Buku. Kemudian sepatu. Kemudian coba Ibu ulang kembali kalimat yang saya sampaikan tadi. Buku, sepatu. Oke, kemudian Ibu bisa tidak mengulangi 3 kalimat penghubung. Saya sebutkan ya. Tak ada, jika, atau tetapi. Tak ada, jika, atau tetapi. Kemudian saya akan melakukan perintah kepada Ibu. Ibu lakukan ya. Coba Ibu angkat tangan Ibu. Kemudian Ibu pegang mata. Lihat ke atas. Oke, mantap ya Ibu. Kemudian Ibu turuti perintah saya ya. Ibu coba berdiri. Kemudian Ibu duduk. Oke, kemudian saya akan menyuruh Ibu untuk menyalin gambar ya Ibu. Oke Ibu, sekarang coba Ibu salin gambar yang saya tunjuk ini. Ini pulpennya. Udah begini dong. Oke.
Oke Ibu, kita sudah selesai melakukan tindakan pengkajian dalam bentuk MMSE. Sekarang kita akan melakukan pengkajian fungsional atau status fungsional kepada Ibu. Itu dikaji dalam bentuk indeks kemandirian CATS. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui tingkat kemandirian Ibu ya. Apakah selama ini bantuan hanya pada satu bagian mandi seperti punggung atau ekstremitas yang tidak mampu, atau mandi sendiri sepenuhnya? Apakah selama ini Ibu bisa mandi sendiri? Bisa. Tidak perlu dibantu? Tidak. Oke, berarti Ibu termasuk tipe mandiri. Kemudian, apakah Ibu bisa mengambil baju sendiri dari lemari, memakai pakaian, melepaskan pakaian, mengancing atau mengikat pakaian sendiri? Bisa. Saya, Ibu mengancing pakaiannya itu benar kan Ibu, dari atas ke bawah? Benar. Oke Ibu. Kemudian, apakah selama ini ketika Ibu ke kamar kecil, Ibu bisa ke kamar kecil sendiri, bisa keluar sendiri, dan Ibu melakukan pembersihan pada daerah genitalia, bisa dilakukan sendiri? Bisa. Oke, Ibu masuk tipe mandiri. Kemudian, apakah selama ini Ibu bisa berpindah dari tempat tidur untuk duduk, kemudian bangkit lagi dari kursi sendiri? Bisa. Bisa dilakukan sendiri kan Ibu? Kemudian, apakah selama ini Ibu bisa mengontrol sendiri frekuensi BAK dan BAB Ibu? Bisa. Oke, kemudian Ibu bisa makan sendiri, Bisa. mengambil makan dari piring dan menyuapi ke mulut sendiri. Bisa. Oke Ibu, berdasarkan pengkajian yang Ibu sampaikan, berarti saya memberikan diagnosis bahwa Ibu merupakan tipe pasien dengan nilai A, yaitu kemandirian dalam hal makan, kontinen seperti BAB atau BAK, bisa berpindah tempat ke kamar kecil, mandi dan berpakaian secara mandiri. Oke Ibu bisa menjawab soal-soal untuk indeks CATS ya. Itu sudah bagus, sudah hebat. Sekarang kita masuk ke kuesioner atau pertanyaan dalam bentuk SPSMQ. SPSMQ ini tuh untuk menguji mental dan kesadaran Ibu, tapi kita menuangkannya dalam 10 pertanyaan. Oke, saya uji ya Ibu, kita mulai. Ibu ingat tanggal berapa hari ini? Tanggal 10. Oke, hari apa? Hari Selasa. Apa nama tempat ini? Kamar. Di mana alamat Ibu? Desa Hismetana. Berapa umur Ibu? 60 tahun. Kapan Ibu lahir? Tanggal 5 Februari 1960. Siapa Presiden Indonesia? Joko Widodo. Siapa nama Presiden Indonesia sebelumnya? SBY. Siapa nama Ibu Anda? Devi Martasyanibau. Oke, kurangi 3 dari 20. 17. Dikurang 3 lagi? 14. Oke Ibu, berdasarkan pertanyaan yang saya berikan dan respon Ibu terhadap pertanyaan, saya akan menarik diagnosis bahwa saya menyimpulkan Ibu menjadi pasien dengan hasil fungsi intelektual Ibu itu utuh ya, tidak ada gangguan dan tidak ada keluhan. Oke Ibu, kita lanjut ke kuesioner atau penilaian indeks Barhel. Di sini saya akan menguji tentang tingkat kemandirian Ibu terhadap sebuah aktivitas. Apakah selama ini Ibu bisa makan sendiri? Bisa. Berpindah tempat dari kursi roda ke tempat tidur ke kursi? Saya tidak pakai kursi roda, masih bisa jalan sendiri. Oke, berarti Ibu mandiri ya. Ya. Kemudian kebersihan diri seperti mencuci muka, menggosok gigi, menyisir rambut bisa dilakukan sendiri. Bisa. Kemudian aktivitas di toilet seperti menyemprot dan mengelap bisa. Bisa. Bisa mandi sendiri kan Ibu? Bisa. Berjalan di jalan yang datar? Bisa. Bisa ya. Kemudian naik turun tangga masih normal? Masih kuat? Oke. Berpakaian termasuk mengenakan sepatu bisa dilakukan sendiri? Bisa. Mengontrol BAB, BAK? Bisa. Oke Ibu, berdasarkan hasil pengkajian saya terhadap Ibu dalam bentuk kuesioner indeks Barhel, saya menyimpulkan bahwa Ibu menjawab 100 dengan poin 100, dan berarti Ibu tidak ketergantungan terhadap sesuatu atau terhadap orang lain.